Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Puluhan dokter spesialis di Jayapura berunjuk rasa desak Pemprov naikkan biaya tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Sekolah disegel pemilik tanah, ratusan siswa SMA Negeri 3 Merauke tidak bisa belajar. Antrean mendapatkan BBM bersubsidi masih terjadi di Merauke. Kasus terbanyak yang saya kerjakan adalah Puluhan dokter spesialis di 3 rumah sakit milik Pemprov Papua Senin kemarin berunjuk rasa di halaman kantor gubernur. Mereka mendesak pemerintah Provinsi Papua menaikkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sesuai dengan Permenkes. Mereka merupakan dokter di RSUD Jayapura, RSUD AB Pura, dan Rumah Sakit Jiwa. Pengunjuk rasa Yuni Kehowai mengatakan pemerintah Provinsi Papua harus serius menangani persoalan ini karena hak mereka tidak sama dibanding dokter spesialis di wilayah lain. Standar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 0107 Menkes 545 tahun 2019 tentang besarnya tunjangan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pemberdayaan dokter spesialis. Jadi kalau di sini saja disebutkan untuk rumah sakit provinsi minimal take home pay yang harus didapatkan oleh dokter spesialis yaitu PP, tambahan penghasilan, insentif, apa katanya ya, whatever, apa katanya itu dibilang bahwa itu 24.050.000 itu minimal. Kalau dia rumah sakit rujukan regional itu 25.500.05 rupiah. Nah, untuk rumah sakit Pemda lainnya, Kemenkes memberikan tambahan di situ bahwa harus diberikan 27.043.000 rupiah. Nah, ini kami buat teman-teman dokter spesialis dengan pangkat 3B ada hanya dapat 3.900.000. Dan paling tinggi senior-senior saya dengan pangkat 4 B, C, dan D ya. 7 juta. Kedatangan mereka diterima langsung Ketua Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Pemprov Papua, Gerson Jitmau. Ia berjanji akan membawa masalah ini kepada PLH Gubernur Papua. Setelah melakukan audensi, para dokter membubarkan diri dan kembali bertugas di rumah sakit masing-masing. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan siswa SMA Negeri 3 Merauke Senin kemarin terlantar. Mereka tidak bisa masuk sekolah akibat pintu sekolah digembok pemilik tanah yang menuntut ganti kerugian hingga miliaran rupiah. Mereka bergerombol di depan sekolah menunggu kepastian apakah hari itu mereka bisa belajar atau terpaksa diliburkan. Simpson, pemilik tanah, mengatakan sejak tahun 2006 ia sudah bernegosiasi dengan pihak sekolah hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke soal ganti rugi, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Ia terpaksa menggembok pintu sekolah agar tuntutan ganti rugi ulayat tanah sebesar 21 miliar rupiah dikabulkan. Ini berapa tuntutannya, berapa rupiah nih? 21 miliar. Pak Simpson, sudah berapa lama dijanjikan ini untuk dibayar? Sudah lama waktu. Ada berapa tahun kira-kira? Sudah dari 2016. 2016 ya? Iya. Nah, belum pernah dibayar sama sekali? Belum. Waktu itu janjinya seperti apa? Jadi mau diselesaikan. Begitu ganti rugi, lalu tidak dibayar sampai dengan sekarang ini. Ini kira-kira kalau hari ini juga tuntutannya tidak diterima seperti apa lagi? Apakah akan digembok terus? Digembok terus. Gembok terus? Iya. Terus bagaimana untuk anak-anak sekolah ini? Kalau masalah anak sekolah saya tidak tahu. Bukan urusan ya? Ya bukan urusan. Urusan pemerintah? Ya, yang keinginan saya dan keluarga, tolong perjelaskan status tanah dulu, sehingga masalah sekolah bisa jalan. Jadi sama sekali belum pernah dibayarkan ya? Belum. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini. Seharusnya persoalan sengketa tanah dan ganti rugi tidak mengorbankan siswa untuk belajar dan menuntut ilmu.
seperti kita ketahui bersama, ya nasib mereka ya seperti ini. Kita nggak bisa ambil langkah. Cuma dari antara kerjasama dari pemerintah daerah, ya toh dengan yang punya tanah. Memang kita sudah 3 kali mediasi. Namun sebenarnya ini belum putusan pengadilan karena masih ke Dalam pengadilan. proses ya? Masih dalam proses sebenarnya, dalam hukum ini tidak boleh. Nah, Ibu seperti tadi ngajukan 30 anak itu untuk masuk bukan itu 30, 45 anak itu untuk ujian AMDK. AMDK ya. Asesmen nasional berbasis komputer. Jadi memang ini secara online ke Kemendikbud. Hingga berita ini disusun, pintu SMA Negeri 3 Merauke belum bisa dibuka dan pemilik tanah bertekad tidak akan mengizinkan siswa masuk ke sekolah sebelum Pemkab Merauke sepakat membayar ganti rugi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga Senin kemarin, antrian kendaraan untuk mengisi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Merauke masih terus terjadi. 3 SPBU yaitu di Jalan Para Komando, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Kuprik, Merauke masih padat dengan kendaraan yang hendak membeli BBM. Sebagian besar adalah kendaraan jenis truk yang membutuhkan solar. Sopir truk mengatakan mereka sudah antre sejak pukul 2 dini hari dan belum pasti apakah mereka bisa mendapatkan BBM. Biasa antrinya mulai di sini dari jam berapa? Sekarang jam 3 subuh atau jam 2 Subuh ya. malam. Biasanya berapa jam antri baru bisa dapat giliran itu Pak untuk ngisi? Kalau sekitar batas ini ya tidak sampai 2 jam. Sampai 2 jam ya. Biasanya ngisi berapa banyak memang? 60. 60 liter aja ya. Oh, gitu. Ini ada berapa banyak mobil yang antri setiap hari seperti ini nih? Tidak selamanya begini juga. Tidak selamanya juga nih ya. Tapi sampai dengan truk semua itu ratusan itu ya. Mungkin. Semua ya. Sampai sore, misalnya di sini, besoknya pasti sepi. Oh gitu. Tapi kalau buka setengah hari saja, besoknya pasti Jam banyak. berapa dari jam 2, jam 2. Jam 2 ya. Iya. Biasanya kalau jam 2 itu isinya jam berapa? Ya, pagi biasa jam 7. Jam 7 sudah terisi ya. Itu pun kalau terisi ya. Iya. Itu biasanya diisi berapa liter saja jatahnya? Kalau mobil pribadi biasa 60 liter. 60 liter ya pribadi. Kalau umum? Kalau umum biasa macam Milus kasihan 80. 80 ya. Itu memang pakai sistem barcode itu ya? Ya, sesuai dengan barcode. Oh barcode itu ya. Iya. Jadi bergilir ya. Setiap hari antri begini? Tergantung. Kalau pas ada muatan ya mungkin setiap hari. Sejak sepekan lalu, pasokan BBM di Merauke tersendat sehingga pengendara kesal karena kondisi seperti ini terjadi lagi. Karena pasokan terbatas, SPBU terpaksa menjatah penjualan BBM. Khusus untuk solar, truk dijatah 60 liter untuk 1 kali pembelian. Sedangkan untuk BBM jenis Pertalite dijatah 40 liter untuk sekali pembelian. Warga berharap pemerintah mencari solusi yang jitu agar persoalan BBM tidak terus terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke akan menindak tegas siapapun yang kedapatan menyalahgunakan BBM bersubsidi di tengah kelangkaan BBM yang saat ini terjadi di Merauke, Papua Selatan. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan pihaknya akan mengawasi penjualan BBM di SPBU agar tidak terjadi kecurangan. Menurut Sandi, Polres Merauke sudah membahas masalah ini dengan semua instansi terkait, termasuk pemerintah Kabupaten Merauke. Polri akan melakukan penegakan hukum apabila ada penyelewengan daripada BBM yang supir-supir truk ini angkut isi di SPBU dan dia tidak manfaatkan untuk kepentingan dia pengangkutan apa dan kegiatan-kegiatan itu tidak, tapi dia tampung dalam satu tempat, kemudian pindah lagi ke SPBU, dia tampung lagi, dia beli sana, dia tampung lagi di satu tempat dan dia jual di masyarakat dengan harga yang berbeda. Itu yang akan jadi masalah buat mereka dengan saya. Pastinya akan bertemu dengan kepolisian dan itu akan saya lakukan penegakan hukum. Ada 2 kasus sudah yang berjalan terkait dengan penyalahgunaan BBM ini di Merauke dan saat ini sudah kita limpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan ya itu. 1 minggu terakhir terjadi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Merauke dan sebagian besar adalah truk karena stok BBM bersubsidi saat ini sangat terbatas. Di tengah kelangkaan ini, disinyalir ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Terbukti saat ini kepolisian Merauke sedang menangani 2 kasus terkait penyalahgunaan BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.